bilangnya dipilihin lah apa, Nah, ya. atau saudaranya lah ya, Iya benar-benar. atau teman-temannya. Benar-benar. Padahal mah masya Allah, jangankan saya selaku RT, desa aja nggak bisa, cuma sebatas saya selaku RT mengantarkan undangan tersebut. Jadi biar harus tahu nih masyarakat, kan gitu. Sejak saya jadi RT, kalau nggak salah 4 kali musarembang selalu saya sampaikan mengenai irigasi. Yang namanya musarembang mah bukan hanya desa, bukan hanya lurah yang hadiri. Oh, siapa aja PRT? Pak Camat. Oh, sama Pak Camat langsung turun sebenarnya. Bahkan sampai penyamat saya suruh turun, Pak, tolong dilihat saluran irigasi itu. Pada saat itu apa tanggapan Pak Camat setelah Pak RT menyampaikan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini cukup luar biasa. Kali ini tadinya gua mau ngundang dari pemerintah yang paling tertinggi, Bang Andri. Siapa tuh? Mungkin nggak Prabowo atau Mayor Teddy, mungkin bisa di sini sebenarnya. Cuman beliau semua berhalangan hadir. Oh gitu. Jadi beliau mengutus langsung. Putusannya Itu ujung tombaknya pemerintah. Salah satunya. siapa itu, Mar? Bapak Somad. Iya. Luar biasa sekali, Bang Andre. Siap. PT, bagaimana kabarnya, sehat PT? Alhamdulillahirobbil alamin. Bagaimana Bung Amar? Sehat, Bang Andre? Alhamdulillah. Syukur. Yang penting pada sehat semua ya. Amin. Oke, sibuk banget nih kayaknya. Ya, tahu sendiri kan. Ini orang bisnismen. Ya. Oh, asal ngejar-ngejar perempuan, ditarik. Jadi PRT rangkap jabatan. Iya. Oh, Kalau mau rangkap repot ya. Dapur saya nggak ngebul nanti. Itu penting. Oh, penting benar. Gitu. Memang di balik diberikannya amanat oleh mungkin kalau dari masyarakat atau dari Pak Kades ya, Pak RT itu selain menjabat sebagai RT, berarti ada kesibukan lain gitu. Apa biasanya itu? Ya, saya biasanya bisnis. Jual beli buah. Dagang. Iya, gitu perdagangan. Biasanya bagus juga nih. Ya, kalau saya nggak gitu, gimana ya? Harus. Karena namanya jadi RT itu, ya ampura ini mah. Benar, nggak apa-apa. Ya, kalau saya harus di standby di rumah aja, repot saya nanti. Iya. Bisa nggak ngebul dapur ya? Dan di rumah mah tahu sendiri kan. Pulus. Benar. Ya, PT mungkin di kesinian kan orang sudah mengetahui nih Pak Somad ini sebagai ketua RT di Kampung Bulak Entin ya. Bulak Entin. Desa Gemposari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang ya. Dulu itu Pak RT mengajukan diri sebagai RT kah atau memang ditunjuk langsung oleh Pak Lurah? Apa memang itu masyarakat Pak Somad aja gitu, Pak Somad aja Atau gitu, melalui RT? proses pemilihan? Iya. Enggak sih, kalau namanya di desa itu kebanyakan paling musyawarah. Siapa kira-kira yang harus maju jadi RT kan gitu ya, atau bersedia kan gitu ya. Nanti desa cuma sebatas menyetujui aja, Berarti musyawarah dari pihak masyarakat, lingkungan ya, lingkungan gitu ya. Karena kalau nggak ada kekompakan dari lingkungan itu kita repot jadi. Kalau desa kan cuma nongkrongnya di desa kan gitu, satu saat paling juga kita dipanggil. Istilahnya dipilihnya secara aklamasi. Iya, betul. Bahasa ininya. Bahasa orang elit ya. Iya. PRT itu kan berarti PRT resmi sebagai ketua RT di kampung ini. Itu RT berapa sih? 02, 06. Oh, PRT tahu nggak ada berapa RT sih di satu pedesaan? Kalau nggak salah 32. Kalau nggak salah ya. Itu banyak juga ya, berarti ya? Banyak. Ada nggak sih income atau gaji yang diberikan dari, entah dari lurah atau dari pemerintah pusat gitu? Kira-kira ada nggak? Kalau bicara gaji, gimana ya? Saya nggak bayangin. Kayaknya berat Mar jawabnya. Kalau intensif ada kali. Iya. Jadi per 6 bulan. Per 6 bulan, Iya. berarti 1 tahun 2 kali. 2 kali. Iya. Angkanya berapa PRT?
Malu saya. Ya bisa aja siapa tahu kan 10 juta kan. Kita bisa ikut juga di jadi RT kalau 10 Kalau nggak juta. salah 14 juta. Iya, emang nolong gelondong. Tapi itu nggak jadi masalah. Saya syukuri aja. Iya. Iya. Karena niatnya saya apa namanya ya, tulus aja sih. Oh benar-benar tulus ya udah Iya, ngabdi karena- aja iya, gitu. karena kalau saya bandingkan dengan intensif itu, Jauh ya. aduh, nggak bisa ngomong apa-apa saya. Jadi maaf Pak RT itu bahasanya gaji atau intensif? Intensif lah. Oh bisa disebut intensif gitu. Ya mungkin itu uang operasional mungkin. Uang operasional. Tapi itu mutlak bisa digunakan secara pribadi buat Pak RT atau memang itu duit itu untuk ke masyarakat lagi? Nah itu Itu buat pribadi. Buat pribadi ya. Iya. Ya adapun ada kegiatan pasti ya Pak RT sumbangsi lah gitu Ya, kan. namanya kegiatan di kampung mah, alhamdulillah sih di sini mah. Asli. Iya, sangat saya syukuri bahwa masyarakat 0206 ini selalu kompak. Kompak ya. Alhamdulillah ya. Apapun bentuknya, baik itu kegiatan apa namanya 17-an, Benar. kegiatan keagamaan di Benar, musola. benar. Alhamdulillah selalu apa namanya? Selalu semangat kan gitu. Itu aja. Tapi Pak RT maaf, sering ada kendala nggak kalau mengkoordinir warga gitu, kalau untuk mengadakan sesuatu acara gitu? Ya sedikit ada, cuman itu mah anggaplah suatu apa namanya? Ini aja yang biasa namanya masyarakat kita kan Wajar, semuanya selalu ada di rumah. Misalnya itu teman saya Bang Oji, dia mau kan kerjanya pagi gelap, pulang malam. Bang Haji. Iya, Haji. tapi kamu gitu juga. Paling saya kalau ngobrol-ngobrol ya jam 9 saya baru bisa nemuin ngobrol-ngobrol gitu. Jadi sebenarnya dari insentif itu ada ya, cuman bentuknya setahun 2 kali lah ya. Setahun 2 kali. Ya memang dengan uang segitu kayaknya juga kalau kita mengandalkan itu kayaknya nggak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Saya nggak bisa ngebayangin. Tapi Pak RT belum kasih beritahu kita nominalnya berapa digit itu. Berapa digit? Ya nggak apa-apa. Tadi kan saya bilang udah 14 juta, nolong ngeblondong. Oh gitu. 1,4-an. Ya, tetapi itu tadi dengan adanya apa namanya saya selaku RT, ya mungkin dengan ada nilai ibadahnya kali di situ kali. Ya, Kalau memang saya ikhlas kan mudah-mudahan kan gitu. Betul. Karena namanya ibadah kan bukan hanya dengan materi, ya kan? Dengan harta, enggak juga, dengan tenaga, dengan pikiran kan gitu ya. Mungkin itu dia ada salah satu bagian dari ibadah itu aja saya. Berarti di lain gaji Pak RT melihat di sisi lainnya. Betul, harapan seperti itu. Kadang-kadang sukanya ada, dukanya juga banyak gitu tadi. Ya Allah gitu kita nggak tahu. Tapi ini juga, jalanin aja. tapi ini juga gini Pak RT mesti jadi perhatian pemerintah ataupun desa Mar ya. Betul. Ya, betul ya. Ya semoga aja pemerintah juga Ya, betul. baik pemerintah dari pusat ataupun kelurahan daerah, itu bisa mempertimbangkan bisa inilah. mempertimbangkan itu. Karena yang terjun langsung memang ujung tombak pemerintah itu Pak RT luar biasa. masyarakat gitu. Banyak keluh kesah pasti yang dialami oleh Pak RT. Betul Ya, kan? betul. Salah satunya kalau boleh tahu apa sih Pak RT gitu. Iya. Yang membuat Pak RT kadang suka dukanya seperti apa Iya, gitu. betul. Mungkin kadang kesel juga nih ngurusin masyarakat, yang satu ini agak susah. Pasti nggak semuanya gampang diurusin atau. Iya. Iya. Mungkin bisa. Sedikit saya mau bercerita nih. Iya. Gimana? Sedikit cerita. Boleh curhat, kalian curhat. Saya sangat bersyukur bahwa hingga saat ini saya masih bisa melihat desa saya lebih baik ketimbang dulu. Iya. Karena kalau dulu, masya Allah, itu tanah balai desa aja boleh patungan. Dulu zaman Tanah dulu balai ya. desa yang Iya, Sekarang. boleh patungan. Iya. Dan sekarang alhamdulillah udah ditingkat, Iya. luar biasa. Iya, luar biasa. Artinya apa namanya? Sudah apa namanya? Tanahnya udah Udah permanen lah kan gitu ya. Udah ada peningkatan dan Nah, udah bisa ada begitu pula infrastruktur jalan, bahkan ke jalan-jalan kecil jalan-jalan. udah nggak blok lagi sekarang mah. Iya benar. Artinya negara hadir. benar-benar. Memang kita juga merasakan itu Maria. Asli. Kalau masalah tentang akses jalan di gang-gang sempit itu kan yang dulunya kita waktu muda itu kan. Pasti ini kalau mau jalan tuh habis hujan nih, Nah, sendal itu pasti penuh dengan apa ya? Lumpur. Atau kita bloknya gitu ya. Betul. kalau paten aja loh. Hingga saat ini saya masih bisa melihat jasa saya yang Benar. lebih baik. Ya, meskipun belum sempurna, kan Betul, gitu ya. betul. Ya mungkin nanti kali gitu, harapan saya
seperti itu Ya aja. kali tahun depan udah nggak ada omlok lagi. Iya, mudah-mudahan Amin. Iya. Ya. Tapi PRT kan pasti ada angan-angan ya, atau ada harapan yang sehingga saat ini tuh PRT ya kok belum terrealisasi gitu, belum di tanda kutip belum dapat notis nih dari pemerintah terkait harapan-harapan para RT pasti punya dong. Yang jelas harapan pasti. Kalau saya lihat dari saya urut dari bawah nih, kepedulian negara sama masyarakatnya. Yang pertama, infrastruktur sudah bagus, meskipun belum sempurna ya. Betul. Kedua, pendidikan sudah mulai terasa di masyarakat, meskipun itu juga belum sempurna. Betul. Juga kesehatan, alhamdulillah sudah berjalan. Bahkan masyarakat sudah mulai banyak yang dibantu. Apa namanya itu? PKH. Iya, meskipun ini satu RT nggak semua. Di RT saya ini jumlah kakak, kalau nggak salah ya, 152. Kurang lebih. Sementara yang mendapatkan PKH cuman 23. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak lupa nih, 23. Artinya masih banyak masyarakat yang belum berharap. Itu tadi, kalau yang mendapatkan sih semangat deh ya. Yang dapat nih. Nah, itu ya kadang-kadang saya juga mikirin ya. Gimana itu PRT? Iya, kadang-kadang ada warga mah bilangnya dipilihin lah apa, atau saudaranya lah ya, benar-benar, atau teman-temannya. Padahal mah masya Allah, jangankan saya selaku RT, desa aja nggak bisa, cuma sebatas saya selaku RT mengantarkan undangan tersebut. Jadi biar harus tahu nih masyarakat, kan gitu. Kalau sampai masyarakat, iya biar tahu masyarakat bahwa PKH yang berhak untuk mendapatkannya RT atau desa cuma sebatas mengetahui, RT cuma sebatas mengantarkan. Mungkin undangan tersebut sudah ada dari sana, dari pusat langsung. Betul. Ada itunya tuh, apa namanya tuh? Yang kerja itu apa? Barcode. Ada barcode-nya. Iya. Tuh. Saya juga bingung. Kan tahu sendiri saya kapannya. Iya. Tapi PRT Mabes itu kategori orang yang berhak mendapatkan bantuan BLT atau PKH itu sebenarnya siapa sih yang memilih sebenarnya gitu? Kalau yang milih, tahu lah gitu. Sebenarnya mah itu tadi ya. Ya mungkin waktu corona dulu itu, jadi semua jadi pinta data. Kami ini selaku ketua lingkungan, semuanya masuk data. Artinya saya nggak pola pilih, artinya tetap saya pilih yang boleh katakan yang tidak minus. Yang minus. Yang tidak ya. Karena di sini mah berapa ya hitungannya? Kalau saya anggapnya yang punya mah mungkin 30%. Apa persen? 30%. Kalau persen saya nggak ngerti. Misalnya 10. Iya. Ya 7. Iya. Gitu. Apa namanya itu kalau gitu? Ya persentase. Iya kayak gitu. Jadi anggapnya ya. Kebanyakan yang nggak punya daripada yang punya. Betul. Karena udah pernah nganggur orang sini mah. Tinggal rumah sumur. Saya ngerokok nggak mau PRT. Iya. Atau penting rokok mah dong. Ambil saya mau ngerokok mau kaduga. Saya bilang itu tadi. 3 bungkus 1 hari Pak. Gajinya gede juga Pak. Makanya istri saya ngomel ya. Terus dagang katanya namain lagi modal. Tapi kayak ngerokok mulu. Tapi yang penting rezeki lancar Pak. Alhamdulillah saya mungkin masih sehat. Gitu aja. Jadi bisa mencari. Anak istri saya sehat. Pada banyak rezekinya. Amin. Itu aja. Jadi ya gini PRT. Jadi kan ya, tadi kita sudah berbicara tentang ya sedikit banyaknya keluhan Pak RT gitu ya terhadap entah dari bantuan tadi yang tidak tersalurkan secara merata kepada warga, karena itu bukan hak prerogatif Pak RT kan, itu dari pusat langsung datanya. Kalau misalkan isu lingkungan yang saat ini Pak RT jadi apa ya, keresahan Pak RT loh tentang isu lingkungan ini sebenarnya apa sih Pak RT? Ada sebenarnya yang masih ada di masih ngebanggal di hati saya. Sampai saat ini belum ada realisasinya. Apa itu sebenarnya? Realisasi? Ya, yang pelaksanaan kan itu ya. Realisasi. Irigasi. Oh, irigasi. Dari sana tuh, dari pinggir sana, salur irigasi yang gede sampai ke sini mengalirkan kecil. Itu apa ya? Sampah. Luar biasa. Betul. Bukan hanya plastik. Pempes banyak. Iya. Waktu itu saya pernah lewat, bahkan bukan pempes berarti.
kasur satuan Kasur juga ada. di pinggir jalan. Gue pernah lihat itu, gue pernah lihat dalam mana? Ada juga di kantong, ada juga tuh, ada betul. Itu BH kenapa bisa di situ? Saya juga nggak pikir saya juga. Iya, nggak pikir saya juga bingung. Kata Masya Allah, kata saya ini. Sebenarnya saya nggak menyalahkan warga Gempol Sari. Iya, karena warga Gempol Sari mah sampahnya sudah diangkut dengan adanya Karang Taruna. Programnya. Iya, setiap rumah tangga sudah disediakan tempat sampahnya, nanti diambil sama petugas. Kalau nggak salah itu Kesling ya, nama programnya Kesling. Kebersihan lingkungan. Iya, lingkungan. Iya. Sementara sampah yang diirigasi itu limpahan dari sana. Oh, dari masyarakat yang berbeda wilayah. Dari saluran kali yang gede itu masuk. Sementara di sini masyarakat bikin jembatannya udah pendek karena irigasinya sudah sudah dangkal. Ya. Semakin lama semakin meninggi. Akhirnya sampah itu nggak bisa berjalan karena sampahnya macet. Jangankan musim hujan, musim panas saja keluar air masuk dari sana banjir ke jalan. Malu sebenarnya saya. Iya, pasti. Kadang-kadang setiap banjir katanya mas saya ulu-ulu kali mah. Padahal udah ada tupoksi masing-masing ya. Hati menangis sebenarnya saya. Cuma itu tadi udah saya jalanin aja. Gitu, saya jalanin depan kemampuan saya aja. Sebagai seorang RT itu cukup berat sebenarnya Bang Andri. Iya betul, Mas. Karena di balik profesinya cuma mengurusi administrasi di masyarakat, beliau juga pasti banyak tudingan yang kurang baik dari masyarakat terkait tadi satu itu PKH yang tidak merata. Betul. Pasti menyudutkan pada RT yang irigasi gitu kan. Kedua, ketika ada kayak irigasi yang kurang baik, jalanan yang kurang baik, pasti nggak jauh pasti salah RT lagi. Padahal mah wewenang RT itu terbatas banget ya, cuma sebatas administrasi sebenarnya dan mengetahui aja. Itu tadi karena di depan rumah saya, betul. RT mau panggil, itu banjir air naik ke jalan. Kata saya untuk yang tadi sudah PRT sampaikan keluhannya ya terkait mengenai lingkungan gitu ya atau irigasi. PRT sudah menyampaikan belum ke pihak-pihak terkait seperti ke kepala desa gitu. Saya menyampaikan bukan hanya ke desa. Bukan hanya ke desa. Bukan hanya ke desa. Biasa. Semenjak saya jadi RT, kalau nggak salah 4 kali musyawarah selalu saya sampaikan mengenai irigasi. Di musyawarah itu. Kalau ibarat film satu film beri prima. Sekali lagi. Tapi sampai saat ini belum ada itu tadi yang sebutnya tuh realisasi. Ya itu betul. Saya kadang-kadang susah nyebut itu. Tapi secara keluhan itu ada nggak prosedurnya? Misalnya dari RT ini ada keluhan ya, itu harus melalui tahap menyampaikan ke sini atau ke desa. Itu ada nggak sih birokrasinya gitu? Yang namanya musyawarah mah bukan hanya desa, bukan hanya lurah yang hadiri. Oh, siapa aja PRT? Pak Camat. Oh, sama Pak Camat langsung turun sebenarnya. Bahkan sampai penyamat saya suruh turun, Pak tolong dilihat. Saluran irigasi itu. Pada saat itu apa tanggapan Pak Camat setelah Pak RT menyampaikan itu? Pada waktu itu apa ya tadi ya? Ya sabar dulu karena itu sebutnya irigasi itu pembangunannya melalui PU. Apa benar apa enggak saya nggak tahu lah, saya nggak paham itu mah. Pokoknya siapa kayak saya sudah sampaikan di musrembang. Intinya ya tolong diperhatikan itu. Ya karena itu udah 4 kali musrembang. 4 kali, jangan main-main. Musrembang itu berarti 1 tahun berapa kali PRT? 1 tahun sekali atau 1 kali bagaimana ya, lupa saya. Tahun ini udah ada. Tahun ini belum nih, selama nih camat ganti nih. Oh, selama camat yang baru ini. Selama camat yang baru nih, belum musrembang. Ya mungkin saya wakilkan dulu PRT, mungkin buat pemerintah setempat khususnya dari Pak Camat, mungkin ketika nanti ada musrembang tolonglah diperhatikan aspirasi langsung dari para RT ya, karena para RT ini yang langsung terjun ke masyarakat, karena yang pahit getirnya semua komplainan dari masyarakat pasti semua tersalurkannya melalui Pak RT. Jadi buat Pak Lurah dan Pak Camat mungkin bisa didengar lagi gitu aspirasi para RT gitu. Tapi Pak RT kan musrembang itu untuk tahun ini belum terlaksanakan lagi. Belum ya. Kalau misalkan ada lagi gitu waktu untuk
Mus Rembang ini, Pak RT apa penyampaiannya akan tetap sama nggak? Mudah-mudahan saya akan sampaikan. Mungkin besok mungkin saya tuntun tuh camat kali. Langsung. Iya, saya dorong, saya tolong. Iya kan? Iya benar-benar. Iya. Habis gimana ya kalau saya ngomong kan terlalu detail, saya kan nggak ngerti. Benar. Jadi biar dia langsung ya. Ya, karena begini ya. Desa kita ini kiri kanan sudah punya PT. Mungkin tahun depan, tahun kapan saya nggak tahu, pasti dibangun. Sementara irigasinya seperti itu, kemana masyarakat mau buang limbah rumah tangga? Nah, kadang-kadang sedikit juga nggak mau kering. Kalau dulu nggak ada kendala, karena masyarakat kita masih banyak lahan yang pre. Benar-benar, yang tidak terpakai. Iya, tidak terpakai, dibuang ke situ, dibikin logam. Kalau sekarang udah pas-pasan semua. Benar. Mau kemana ini tuh air? Mau buang biasa tempat dulu kan? Ya, sementara di belakang rumah ada sawah. Pemerintah, masyarakat harus sehat. Benar. Sementara itu kan sarangnya penyakit. Benar. Maka dari itu saya mohon diperhatikan tuh saluran air. Karena jangan sampai kita meninggalkan warisan ke generasi yang akan datang. Udah punya saluran air kan gitu. Makin perih lagi. Iya, kalau saya bayangin itu masalah itu yang saya jadi pikiran itu. Tapi Mar, kepedulian ini harusnya nggak jadi RT Marin. Harus ya. Iya. Jadi menteri. Tapi PRT kalau jadi menteri jangan korupsi ya. Alhamdulillah enggak dibagi masih aman. Iya, itu mah umur ya. Tapi nggak mungkin dia jadi menteri, orang SD aja nggak lulus. Ya mungkin tadi kita udah panjang lebar Pak RT ngomong ya. Ada nggak sih pesan Pak RT itu untuk warga atau mungkin bisa juga ke para pihak desa ya pesan Pak RT gitu atau ke pemerintah juga atau boleh. ke pemerintah langsung bisa. Karena kan Pak RT mewakili mereka itu para di atas itu sebenarnya. Iya, kalau buat masyarakat saya alhamdulillah masyarakat saya mah sangat kondusif, nggak ada halangan apa-apa, nggak ada gangguan apa-apa. Alhamdulillah anak mudanya juga. Tetapi buat pemimpin yang di atas baik itu kepala desa, camat, atau bupati, atau gubernur pun, tolong didengarkan apa yang saya bicarakan ini, yang saya sampaikan ini demi kepentingan masyarakat ke depan. Mungkin kalau saya mau udah tua nggak tahu kapan, iya kan? Kalau masyarakat yang masih muda kan anak-anak kan kasihan kalau apa nggak ada saluran airnya seperti itu. Jadi kalau kayak somar nih dulu nih nanti. Begitu nanti saya pemikiran RT sampai sejauh itu. Saya juga sampai nggak habis pikir gitu. Yang saya pikir kan ya RT udahlah, udah hanya ngurusin administrasi aja. Tapi saya baru biasa ya, karena emang narasumber pada malam hari ini emang kita baru ngadirin Pak RT. Betul kan? Jadi baru tahu ternyata kayak gitu. Jadi di beliau itu sudah tidak melihat lagi berapa income yang masuk untuk pribadinya, tapi apa yang bisa dia berikan kepada masyarakat. Luar biasa. Mungkin kita kasih pos dulu luar biasa. Mungkin ini juga bisa contoh buat para RT dimanapun berada sebenarnya gitu, bahwasanya enggak semuanya harus pengen untung atau pengen ada duitnya terus gitu. Mungkin diingatkan lagi secara detail pesan dari Pak RT itu terkait PKH dan irigasi, mungkin bisa ditekankan lagi nggak gitu biar pesannya benar-benar sampai gitu. Karena tadi poin yang dibahas kan itu ya, jadi lebih bisa gimana ya untuk menyampaikannya. Kalau masalah PKH, saya juga mungkin mohon ya, kan masih banyak masyarakat yang layak, yang layak dapat ya, yang layak dapat. Tetapi kalau memang misalnya nggak sanggup pun nggak apa-apa. Ya, tetapi terkait masalah irigasi, ini tolonglah ya. Ampura ini, sekali lagi Ampura mohon diperhatikan karena demi generasi penerus ini, kan gitu. Mudah-mudahan kalau generasi penerusnya sehat, kan lingkungannya bersih. Insya Allah nanti jadi berkah semua kan gitu, nggak jadi beban semua negara. Selama ini kan selalu membebani, bukan berarti membebani ya, artinya jangan sampai masyarakat ini selalu berharap. Artinya kalau masyarakat sudah mampu melakukan dia berharap lagi kan gitu. Betul. Pak RT terima kasih banyak atas waktunya Pak RT sudah menyempatkan hadir ini di ruang cerita Pak RT. Ya, sama-sama. Memang sengaja kami buat ruang cerita ini Pak RT untuk semua orang baik dari profesi pedagang, driver
aparatur pemerintah semua bisa bercerita di ruangan ini Pak RT, bisa menyampaikan aspirasi, pendapat semua. Ini ruang cerita namanya gitu, Bang Andre. Iya, Pak RT. Seperti itu Pak RT. Seperti itu kurang lebihnya. Kita terima kasih banyak Pak RT ya. Saya juga banyak berterima kasih. Mudah-mudahan selalu didengar sama pemimpin yang di atas. Itu aja yang di atas. Mungkin itu aja dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.